Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sundari Apriliani dari PGSD Universitas Riau. Nah, hari ini saya akan membahas tentang karya ilmiah. Ada yang tahu apa itu karya ilmiah? Atau ada yang pernah dengar nggak apa itu karya ilmiah? Atau kalian semua sudah pernah membuat karya ilmiah? Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa itu karya ilmiah. Nah, di sini ada beberapa pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Munawar Syamsuddin. Nah, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Nah, yang kedua yaitu menurut ahli Broto Wijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Dan selanjutnya itu menurut ahli Wahyu, suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika ia mengungkapkan sesuatu permasalahan dengan metode ilmiah. Nah, selanjutnya itu menurut ahli Maryadi dalam Harun dan kawan-kawan, karya ilmiah itu yaitu suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, sedangkan yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah ini merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah, menurut data dan fakta, atau observasi, eksperimen, kajian, atau pustaka. Nah, jadi karya tulis ilmiah ini dapat dipahami yaitu sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis, serta logis, dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Karya ilmiah ini adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian mendalam bagi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah, penting untuk mengetahui lebih dalam tentang karya ilmiah ini. Nah, aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif, yang faktual. Dan karya tulis ilmiah ini menuntut untuk menggunakan yaitu kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas serta eksplisit. Karya ilmiah ini bisa dikaitkan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan dari karya ilmiah yang diterbitkan yaitu merupakan hasil dari riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pendidikan. Satu di antara tujuan dari karya ilmiah ini yaitu adalah kepentingan, yaitu memecahkan masalah dari suatu persoalan yang ada dan dipilih oleh penulisnya. Dalam karya ilmiah ini harus berisi data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Jadi, saat membuat karya ilmiah ini, yaitu seorang penulis harus menaati bagian-bagian penting dalam kaidah kepenulisan karya ilmiah, seperti menggunakan bahasa yang formal, baku, sesuai teori, dan fakta yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya itu adalah ciri-ciri dari karya ilmiah. Nah, yang pertama adalah reproduktif. Karya ilmiah ini ditulis oleh peneliti atau penulis, harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu adalah tidak ambigu. Nah, sebuah karya ilmiah yaitu harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Nah, selanjutnya adalah harus objektif dan hindari yaitu kesan emotif.
Nah, ciri-ciri karya ilmiah ini yaitu harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah ini dibuat dapat menjadi suatu karya yang objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Dan selanjutnya adalah keempat, itu menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Nah, ciri-ciri karya ilmiah ini mengharuskan yaitu sebuah karya ilmiah untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Nah, bahasa yang baku di sini maksudnya yaitu adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai pedoman umum ejaan yaitu Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, yang kelima yaitu adalah menggunakan kaidah keilmuan. Nah, ciri-ciri karya ilmiah yang ini yaitu sebuah karya ilmiah ini harus ditulis dengan disusun dengan kaidah keilmuan. Nah, kaidah keilmuan di sini yaitu adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis. Karena dengan metodologi, karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis, dan selanjutnya yaitu adalah yang keenam adalah berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, selanjutnya itu tujuan dari karya ilmiah. Yang pertama adalah sebagai wahana untuk melatih yaitu ide tersurat dan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Nah, yang kedua adalah makalah ilmiah yang ditulis yaitu diharapkan yaitu menjadi wahana transformasi pengetahuan itu antara sekolah dan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu yaitu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, terutama yaitu setelah penyelesaian studinya. Nah, yang keempat adalah yaitu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan dan setelah mendapatkan itu pengetahuan. Nah, yang kelima adalah melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah manfaat dari penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama adalah untuk melatih yaitu mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Nah, yang kedua adalah yaitu melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat yaitu adalah meningkatkan yaitu pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Nah, yang kelima adalah yaitu memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam yaitu memperluas yaitu cakrawala ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir adalah yaitu sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nah, jenis-jenis karya tulis ilmiah ini yaitu memiliki 7 jenis. Nah, perbedaannya adalah terletak dari isi dan sistematika penulisan. Nah, ketujuh jenis tersebut yaitu adalah antara lain. Yang pertama adalah artikel. Artikel ini adalah tulisan yang berisi opini, penulisan atas permasalahan tertentu yang diangkat. Nah, opini yang dimaksud di sini adalah itu bukan pandangan yang subjektif semata. Nah, tetapi yaitu berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu. Nah, contohnya yaitu artikel
misalnya adalah yang berjudul manusia tidak didesain untuk bahagia. Nah, dari situ theconversation.com berisi tentang opini penulis bahwa manusia itu didesain yaitu sebagai makhluk untuk bertahan hidup. Nah, opininya itu didukung dengan teori evolusi manusia. Nah, yang kedua adalah makalah. Makalah adalah jenis yaitu karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya itu dibutuhkan data studi lapangan. Nah, sehingga bersifat empiris dan subjektif dan objektif. Nah, data-data yang dihimpun dari studi lapangan ini dibutuhkan untuk menyelesaikan yaitu masalah penelitian. Makalah ini pada umumnya dipresentasikan dalam sebuah seminar. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah skripsi. Nah, skripsi ini adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1 dalam proses pembuatannya orisinalitas menjadi hal utama. Nah, bentuk akhir skripsi ini biasanya berbentuk dari hardcover dan dipresentasikan di depan para dosen penguji dan pembimbing yang disebut dengan istilah yaitu adalah sidang skripsi. Nah, yang keempat adalah work paper. Work paper atau kertas kerja ini adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya itu lebih mendalam, dan work paper ini dipresentasikan yaitu di depan para ilmuwan, dan pada umumnya isi work paper ini adalah berisi dari solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya yang kelima adalah paper. Paper ini adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Nah, strukturnya ini mirip dengan makalah, tetapi lebih sederhana. Permasalahannya pun lebih dipersempit agar terfokus pada satu ini. Nah, pada umumnya paper ini ditulis oleh mahasiswa untuk memenuhi yaitu nilai ujian tengah semester atau UTS, ataupun ujian akhir semester atau UAS. Yang keenam adalah tesis. Nah, jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk strata memperoleh gelar S1, nah tesis ini diperlukan untuk meraih gelar strata 2. Nah, yaitu selanjutnya adalah struktur karya tulis ilmiah. Nah, struktur karya tulis ilmiah ini yaitu pada umumnya bergantung pada jenisnya dan aturan dari lembaga atau institusi apa yang diikutinya. Nah, namun pada umumnya struktur karya ilmiah ini terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama adalah halaman judul. Nah, judul karya tulis ilmiah ini ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Nah, judul harus ditulis semenarik mungkin dan sejelas mungkin sehingga pembaca mendapat gambaran tentang apa isinya. Nah, contohnya yaitu judul-judul yang berpotensi menjadi clickbait pada portal berita daring lain Today. Nah, suatu kajian pragmatik. Nah, dalam halaman judul ini yaitu ada nama penyusun, nama lembaga atau institusi, serta tempat dan tahun ditulis dengan aturan rata tengah yang ditempatkan berurutan setelah judul di bagian bawah. Selanjutnya itu yang kedua adalah abstrak. Nah, ringkasan dari seluruh isi karya tulis ini disebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya, abstrak ini ditulis dengan maksimal 150 sampai 200 kata dengan jarak spasi 1,5 dan tidak ada jarak antar baris.
Nah, isi abstrak ini antara lain yaitu tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Nah, dari bagian bawahnya ini, bagian bawah abstrak ini terdapat kata kunci. Kata kunci ini ditulis dengan maksimal 5 kata. Selanjutnya itu adalah yang ketiga, pendahuluan. Bagian pendahuluan ini setidaknya di dalamnya terdapat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawiyaan tulisan. Dan yang keempat adalah yaitu kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Nah, pada bagian ini teori-teori dari para ahli akan diibaratkan sebagai pisau untuk mengupas permasalahan yang disebut yaitu pada bagian rumusan masalah. Dalam menyusun teori tersebut ini, kemampuan menggunakan kaidah pengutipan sangat dibutuhkan agar tulisan tidak dinilai sebagai plagiarisme. Nah, yang kelima adalah metode penelitian. Metode penelitian ini adalah menjadi hal yang sangat mendasar dari karya tulis ilmiah. Metode atau prosedur penelitian ini menjadi petunjuk penulis untuk meneliti yaitu dengan langkah-langkah yang benar, sebab jika metodenya salah, nah pembahasannya pasti juga akan salah. Terdapat yaitu dua metode yang di dalamnya yang masih ada subbagiannya, yaitu adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, yang keenam adalah pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Penulis akan menggunakan daya analisisnya secara objektif bergantung pada metode yang dipilihnya. Jika metode kualitatif yang dipilih, data akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur seperti grafik, diagram, atau tabel. Sementara jika metode kualitatif yang dipilih, data yang akan diuraikan yaitu secara verbal. Nah, yang ketujuh yaitu adalah kesimpulan dan saran. Terdapat yaitu dua penyampaian dalam menulis kesimpulan. Yang pertama itu ditulis butir per butir atau uraian berupa esai yang padat. Esai padat. Nah, kesimpulan yang berbeda itu dengan rangkumannya. Nah, pada bagian kesimpulan ini, proses pemaknaan telah terjadi. Sedangkan rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide-ide pokok. Kesimpulan ini berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Nah, pada umumnya bagian ini juga menyajikan saran dan rekomendasi. Sementara itu, pada bagian saran ini berisi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas kepada para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik. Selain itu, saran juga berisi anjuran terhadap penelitian. Nah, selanjutnya yang sejenisnya. Yang terakhir yaitu adalah daftar pustaka. Nah, karya tulis ilmiah ini wajib menyertakan sumber karena jika tidak dianggap sebagai plagiarisme. Penulisan daftar pustaka ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan ketelitian yang mendalam dan bergantung. Nah, yaitu selanjutnya adalah etika penulisan karya ilmiah. Variasi tentang unsur-unsur etika penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu
pemberlakuan unsur-unsur tersebut. Nah, biasanya diterapkan secara khusus untuk konteks lingkungan akademik tertentu. Nah, walaupun begitu, yaitu secara umum unsur-unsur ini di bawah ini itu dipandang berlaku umum dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama adalah yaitu memelihara kejujuran. Tulisan yang disajikan bukan merupakan yaitu milik orang lain. Penulisan karya tulis ilmiah ini harus secara jujur membedakan antara pendapatnya dan pendapat orang lain yang dikutip. Pengutipan pernyataan dari orang lain ini harus diberi kredit atau pengakuan atau penghargaan dengan cara menyebutkan sumbernya. Nah, yang kedua adalah menunjukkan sikap rendah hati. Dalam membuat karya tulis ilmiah ini tidak perlu mengobrol kata-kata atau istilah-istilah asing dalam konteks yang tidak tepat dan perlu. Karena penulis bermaksud memamerkan kemampuannya dalam berbahasa asing yang bersangkutan. Biasanya penulisan kata-kata asing ini diperlukan jika padanannya itu dalam bahasa Indonesia belum ada atau dianggap belum tepat. Nah, yang ketiga adalah bertanggung jawab atas informasi dan analisis yang diungkapkan, serta tidak melemparkan kesalahan yang terdapat dalam karya tulis itu kepada orang lain. Nah, yang keempat adalah bersikap terbuka. Dalam arti memberikan yaitu kesempatan kepada pihak lain untuk memeriksa kembali kesalahan data dan fakta yang dikemukakan yaitu dalam karya tulis ilmiahnya. Nah, yang kelima yaitu bersikap cermat dalam mengemukakan data. Nah, pernyataan, penulisan nama orang, nama tempat, ejaan, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah bersifat objektif dalam menyajikan uraian. Salah satu faktor yang menunjang sikap objektif dalam mengemukakan argumentasi dalam sebuah uraian adalah pemahaman yang memadai tentang aturan-aturan berpikir yang benar yang dikenal dengan logika. Nah, baiklah, sekian dari video saya pada hari ini, yaitu tentang karya tulis ilmiah atau karya ilmiah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.